subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lestari dengan NIM 23050687. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul JSON LD, yaitu pengolahan data terstruktur dan integrasi di web modern. Saya dari Prodi Ilmu Komputer dengan mata kuliah yang sekarang yaitu Jaringan Semantik. Dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana Eskom Mkom, dan saya dari Universitas Yatsi Madani. Baik, di sini saya akan menjabarkan beberapa pembelajaran yang akan saya tayangkan di PowerPoint ini. Yang pertama ada definisi JSON LD, yang kedua perbedaan JSON dan JSON LD, yang ketiga RDF dan JSON LD, keempat implementasi JSON LD, yang kelima contoh kode JSON LD, yang ketujuh integrasi JSON LD dengan RDF, yang kedelapan aplikasi di web modern, yang kesembilan manfaat JSON LD, yang ke-10 tantangan dan keterbatasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama ada definisi JSON LD. Di sini saya akan menjelaskan definisinya dulu ya teman-teman. Baru nanti setelahnya saya akan menjelaskan singkatan dari JSON LD. JSON LD adalah format data terstruktur yang dibangun di atas JSON, memungkinkan data dihubungkan dan diintegrasikan dengan data lainnya di web. Jadi datanya itu terstruktur dan dibangun di atas data JSON ya. Dan fokusnya itu pada linked data untuk interkoneksi informasi yang lalu memudahkan sistem untuk memproses data yang terhubung secara semantik dan standar W3C, yaitu World Wide Web Consortium. Nah, di sini perbedaan dari JSON dan JSON LD. Ada JSON yaitu JSON JavaScript Object Notation, yaitu format pertukaran data ringan, dan yang kedua JSON LD yaitu JavaScript Object Notation for Linked Data. Lebih tepatnya disebut sebagai format data yang didasarkan pada sintaks JSON. Jadi sintaknya itu JSON. Dan tambahkan konteks semantik agar lebih mudah dipahami mesin. Jadi kita harus memahami konteks semantik dulu teman-teman. Dan integrasi dengan RDF untuk web semantik, cocok untuk skenario CO dan open data. JSON itu adalah data terstruktur biasa dan tidak ada konteks, sedangkan JSON LD yaitu data terhubung secara semantik dan ada konteks dan relasi. Yaitu ada RDF dan JSON LD. RDF yaitu Resource Description Framework, yaitu model data untuk mendeskripsikan informasi terhubung di web, yaitu berisi subjek, predikat, dan objek. Ini ada contohnya ya teman-teman. Yang kedua ada JSON LD, yaitu bisa berfungsi sebagai serialisasi RDF, membuat data lebih mudah dibaca. Dan kedua, tambahkan konteks untuk menghubungkan RDF dengan data JSON. Jadi mereka itu saling berhubungan ya teman-teman. Dan implementasi JSON LD di web. Jadi JSON LD ini diimplementasikan di web yang pertama ada SEO, yaitu Google dan mesin pencari untuk menggunakan JSON LD untuk rich lead. Yang kedua ada data terbuka atau open data, yaitu pemerintah, data dan organisasi memanfaatkan JSON LD untuk transparansi data. Yang ketiga ada e-commerce, yaitu menyematkan detail produk seperti harga, ulasan, dan stok. Yang keempat yaitu media sosial seperti meta tag berbasis JSON LD untuk optimasi konten. Nah, di sini ada contoh kode JSON LD. Nah, konteks di sini untuk menunjukkan skema yang digunakan, yaitu seperti contoh skema
org. Yang kedua ada type, yaitu menyatakan jenis entitas. Kan di sini entitasnya adalah person atau manusia. Nah, integrasi JSON-LD dan RDF. JSON-LD itu menyederhanakan penggunaan RDF dalam format yang lebih ringan. RDF dapat diakses melalui Sparkle Endpoint dari data JSON-LD. Ketiga, meningkatkan interoperabilitas antara data JSON dan web semantik. Nah, ada aplikasi di web modern yaitu Google Knowledge Graph, yaitu memanfaatkan JSON-LD juga ya untuk menampilkan informasi yang saling terhubung. E-commerce platforms yaitu Shopify dan WooCommerce, yaitu menyematkan data JSON-LD untuk deskripsi produk. Yang tadi sudah dijelaskan, yaitu Open Data Portals. Pemerintah dan NGO menggunakan JSON-LD untuk meningkatkan aksesibilitas data publik supaya lebih transparansi. Nah, yang terakhir ada kesimpulannya, yaitu JSON-LD itu mempermudah pengelolaan data terstruktur dan interoperabilitas di web. Jadi JSON-LD ini sudah terstruktur datanya dan lebih ringan juga, dan ada integrasi dengan RDF, itu membuka potensi penuh dari web semantik dan aplikasi di web modern yang sangat luas, mulai dari SEO, e-commerce hingga data terbuka. Namun tantangannya itu kita semua perlu pemahaman semantik yang lebih mendalam dan konsistensi dalam penerapannya supaya lebih paham mengenai penggunaan JSON-LD. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi dari saya bermanfaat dan jelas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.